Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kamu bayangkan, jika suami istri miskin seperti Joko dan Lilis tiba-tiba hidup mewah hanya dalam semalam. Tapi tahukah kamu, semua itu dibayar dengan pernikahan rahasia antara manusia dan jin. Bukan mimpi, bukan legenda. Ini kisah nyata yang menyimpan tumbal darah, janji roh gaib, dan kutukan turun-temurun. Dan yang paling mengerikan, sosok jin itu bukan sekedar penampakan. Ia pengantin. Ia suami Lilis. Beranikah kamu mendengar bagaimana Lilis harus memilih antara suami manusianya atau suami dari dunia lain? Simak kisah lengkapnya sampai akhir, karena di ujung cerita mungkin kamu akan sadar perjanjian itu belum selesai, bahkan mungkin masih berlangsung. Sekarang malam itu hujan mengguyur deras atap rumah reot milik Lilis dan Joko. Angin menyusup dari celah-celah dinding triplek, menampar kulit seperti ejekan akan nasib yang tak kunjung berubah. Di dalam rumah, Joko sibuk menampal ban bekas pelanggan terakhirnya. Sementara Lilis duduk memandangi ponsel butut dengan wajah muram. "Lihat tuh Bu Erna, lagi-lagi pamer emas di WhatsApp. Katanya beli di toko emas di kota," gumam Lilis setengah berbisik namun penuh racun. Joko hanya menoleh sebentar lalu kembali sibuk dengan tambalannya. Ia sudah terlalu sering mendengar keluhan itu. Dan malam ini, keluhan itu berubah menjadi bara. "Mas, kita terus hidup begini sampai kapan?" Suara Lilis meninggi. "Orang lain sudah punya motor metik. Anak-anak mereka sekolah di kota. Kita bahkan beli beras saja harus ngutang." Joko menghela napas. "Lis, sabar. Aku kerja keras bukan buat senang-senang. Tapi kalau kamu terus bandingin hidup kita sama mereka, kita nggak akan pernah merasa cukup." "Cukup? Kita ini bukan kurang, Mas. Kita ini tidak kunyah." Kata-kata itu menyayat hati Joko. Tapi ia tahu, istrinya lelah. Hidup miskin selama belasan tahun pernikahan membuat Lilis kehilangan senyum dan harapan. Dan malam itu, tanpa pamit, Lilis pergi keluar rumah sambil mengenakan jas hujan lusuhnya. Langkah kaki Lilis menggema di gang sempit menuju pasar malam yang sedang sepi. Di bawah langit gelap yang hanya diterangi lampu remang, ia berhenti di sebuah warung rokok tua. Disitulah duduk seorang lelaki renta dengan jubah hitam dan sorot mata tajam. "Mbah Suryo, kamu butuh jalan cepat untuk kaya." Suara Mbah Suryo lirih, seolah tahu apa yang Lilis cari. Lilis mengangguk meski setengah hati. "Apa saya harus jual diri?" Mbah Suryo tersenyum miring. "Tidak, tapi kamu harus menikah lagi." Menikah lagi maksudnya poligami. Bukan dengan manusia, tapi dengan pengantin dari dunia lain. Lilis tertawa gugup tapi sorot mata Mbah Suryo tak bergeser sedikit pun. Malam Jumat Kliwon ini, datanglah ke makam tua di belakang kebun bambu. Bawa bunga 7 rupa, pakaian dalam bekas. Dan jangan lupa, tinggalkan rasa takutmu di rumah. Keesokan harinya, Lilis tak berkata sepatah kata pun kepada Joko tentang pertemuannya dengan Mbah Suryo. Namun tatapannya mulai berubah. Ada keyakinan ganjil dalam matanya, seperti seseorang yang telah menandatangani kesepakatan gelap. Hingga akhirnya malam Jumat itu pun tiba. Langit gelap tak berbintang, hanya bulan separuh yang menggantung pucat di angkasa. Lilis diam-diam mengambil bunga 7 rupa yang ia beli dari pasar siang tadi. Di dalam tas plastiknya terselip pakaian dalam bekas miliknya yang belum sempat dicuci. Ia berjalan pelan menuju arah kebun bambu seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Makam tua itu berada di balik semak belukar, dikelilingi pohon-pohon besar yang daunnya seperti berbisik satu sama lain. Aroma kemenyan sudah tercium bahkan dari jarak jauh. Di sana berdiri Mbah Suryo di depan nisan batu besar yang dipenuhi sesajen. "Kamu siap?" tanya Mbah Wiryo. Lilis menelan ludah, lalu mengangguk. "Letakkan bunga dan pakaianmu di atas batu. Duduk bersilah. Jangan menoleh apapun yang terjadi dan jangan melawan jika dia datang." "Siapa dia?" bisik Lilis. Mbah Suryo tak menjawab. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya lirih dan berat. Tiba-tiba, angin berputar cepat.
Udara terasa lebih dingin, daun-daun berguguran meski tidak ada pohon yang bergoyang. Lalu dari dalam kabut tipis muncullah sosok itu. Tinggi besar, memakai beskap pengantin lengkap, wajahnya putih pucat seperti topeng. Matanya kosong tetapi menusuk dan tangannya dingin saat menyentuh bahu Lilis. "Kamu menerima pernikahan ini?" Suara makhluk itu terdengar seperti gema dari dalam sumur tua. Lilis setengah tak sadar mengangguk. "Setiap malam Jumat, kamu milikku." Bisik sosok itu sambil menempelkan keningnya ke kening Lilis. Dunia seperti berhenti, udara membeku. Jantung Lilis berdetak pelan seakan terikat dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Malam itu menjadi gelap sepenuhnya, dan tubuh Lilis jadi miliknya. Pagi harinya, Lilis pulang dengan langkah lisgan. Di tangannya tergenggam segepok uang merah dan emas kuning seberat kalung. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar puas. Joko kaget melihatnya. "Lis, dari mana aja kamu semalaman? Kamu gak apa-apa?" Lilis hanya tersenyum. "Gak apa-apa, Mas. Aku cuma mulai usaha baru." Joko melihat istrinya berubah. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Lilis menyerahkan uang ke tangannya. "Ini buat kamu. Beli apa saja yang kamu butuhkan. Anggap ini awal dari kehidupan baru kita." Joko mesti bingung. "Lis, kamu dapat dari mana uang sebanyak ini?" Lilis tak menjawab. Ia hanya berjalan masuk ke kamar, lalu menutup pintu perlahan. Suara gemerincing logam dari dalam tasnya masih terdengar seolah mengumandangkan satu pesan tak tertulis. Perjanjian itu telah dimulai. Malam Jumat berikutnya, Lilis bersiap lagi. Tapi kini ia tak sendiri. Sosok bayangan hitam mulai mengikuti dari cermin kamar. Langit malam Jumat kembali kelam. Angin meniupkan suara lengking dari sela-sela pepohonan seperti lolongan makhluk yang tidak ingin dilupakan. Rumah Lilis dan Joko mulai tampak lebih rapi. Dinding yang dulunya retak kini dicat baru. Namun di balik keindahan luar itu, tersimpan rahasia yang mulai menuntut janjinya. Hari itu, Lilis terlihat sibuk di dapur. Ia mencuci pakaiannya sendiri, tapi menyisihkan satu pakaian dalam yang ia taruh rapi di atas nampan bersama bunga 7 rupa dan sebotol minyak wangi beraroma melati. Joko memandangnya dengan heran. "Lis, kamu lagi bikin apa? Kenapa ada bunga kayak di kuburan gitu?" Lilis tersenyum tipis. "Pesanan orang, Mas, buat doa-doa," katanya. Joko tak curiga. Ia hanya mengangguk dan pergi keluar rumah. Membetulkan sepeda motor tua yang belakangan tak pernah dipakai, karena Lilis selalu menyuruhnya naik ojek online yang kini bisa ia bayar dengan mudah. Tengah malam menjelang. Lilis berdiri di depan cermin kamar dengan mengenakan kebaya putih lusuh. Di lehernya tergantung kalung emas yang ia dapat dari malam pertama perjanjian. Wajahnya ia poles tipis dengan bedak dingin. Tatapannya kosong. Namun ada senyum yang mengembang seperti sedang menanti kekasih. Lilis menatap pantulan Lisya yang mulai kabur di cermin. Lalu samar-samar ada sosok lain muncul di balik bayangannya. Tinggi berjubah pengantin Jawa dan wajahnya tak jelas. Tapi sepasang matanya menyala redup. "Pengantin datang," bisik suara dari balik cermin, dingin seperti bisikan angin dari liang kubur. Lilis tak bereaksi, seakan sudah tahu dan bersiap. Ia membuka jendela kamar pelan. Angin berhembus deras dan lampu kamar berkelap-kelip, lalu padam. Saat itulah suara derap kaki berat terdengar dari luar. Langkah demi langkah mendekat ke rumah, lalu ke depan kamar. Pintu kamar terbuka sendiri. Dari balik kegelapan, muncul pengantin londo ireng. Sosok jin lelaki berpakaian pengantin lengkap, berwajah putih seperti kapur.
Rambutnya panjang terurai dan tubuhnya mengeluarkan bau tanah basah dan kemenyan busuk. Lilis terdiam. Sosok itu melangkah mendekat, mengangkat tangannya dan menyentuh kening Lilis. Satu malam lagi dan kekayaan bertambah, bisiknya dalam bahasa Jawa yang mendengung seperti gema dalam gua. Kemudian tubuh Lilis lemas. Ia roboh ke lantai dan nafasnya melambat, namun tidak hilang. Malam itu, pintu kamar tertutup rapat dan tak terbuka sampai pagi menjelang. Pagi hari Joko terbangun dan melihat Lilis sudah duduk di meja makan. Wajahnya pucat, tapi senyumnya lebar. Di meja ada tas belanjaan besar, berisi beras, telur, daging, bahkan kopi impor kesukaannya. "Mas, aku belanja banyak. Mulai sekarang kamu nggak perlu tambal ban lagi. Kita buka toko online aja. Aku sudah buatkan semuanya." Joko mengernyit. "Toko online? Kamu dapat uang dari mana lagi?" Lilis hanya tersenyum. "Aku kerja sama orang, dapat modal dari dia." "Siapa orangnya?" tanya Joko curiga. "Teman lama." "Sudahlah Mas, kita mulai hidup baru. Kamu harus bangga karena istrimu sekarang bisa bantu nafkah," ucap Lilis, lalu mengalihkan pembicaraan. Joko masih merasa ganjil, tapi melihat Lilis yang tampak bahagia, ia mencoba menyingkirkan rasa curiga. Ia tak tahu bahwa malam Jumat itu hanyalah awal dari siklus setan yang semakin menggila. Di malam berikutnya, Joko mulai mendengar suara aneh dari kamar mereka. Bukan suara manusia, tapi geraman rendah seperti nafas berat seekor binatang buas. Ketika ia coba membuka pintu, ia mendapati pintu itu terkunci rapat. Dari dalam kamar terdengar suara jeritan lirih. Bukan jeritan kesakitan, tapi seperti suara listih atau mungkin tangisan tertekan. Lilis, buka pintunya," teriak Joko sambil mengetuk keras. Tapi tidak ada jawaban. Lampu kamar terus berkedip, lalu padam. Pagi harinya, saat Lilis membuka pintu kamar, wajahnya kembali pucat. Tapi kini matanya terlihat lebih sayap melamun. "Maaf Mas, aku tidur nyenyak banget semalam. Mungkin kamu salah dengar," ucapnya singkat, lalu buru-buru keluar rumah. Joko tak menjawab. Ia menatap kamar mereka dan merasa ada sesuatu yang berubah, tapi belum tahu apa. Di luar desa, tepatnya di pasar belakang dekat musola, Mbah Suryo duduk termenung sambil membakar kemenyan. Di depannya, nampan sesajen kosong dan foto Lilis yang ia letakkan di bawah lilin menyala. Dari balik asap yang mengepul, muncul bayangan wajah pengantin londo ireng dan suaranya berbisik. "Wanita ini mulai lupa rasa takut. Tapi dia masih milikku. Kekayaan belum lunas. Malam Jumat akan jadi nerakanya jika dia mencoba lari." Mbah Suryo mengangguk pelan. Ia tahu perjanjian itu sudah mengikat dan satu kesalahan kecil dari Lilis akan membuatnya tidak hanya kehilangan kekayaan, tapi juga jiwanya. Malam Jumat kembali datang. Lilis mulai merasa sesak saat tidur. Tiba-tiba ia melihat sosok pengantin londo ireng berdiri di pojok kamar tidak bergerak, menatapnya dengan mata yang kini mengeluarkan air hitam. Pagi itu, rumah Lilis dan Joko berubah drastis. Dinding rumah yang semula lapuk kini berlapis cat hijau muda yang segar. Pagar bambu sudah diganti dengan besi hitam mengkilap. Sebuah etalase kecil dipasang di depan bertuliskan "Toko herbal dan oleh-oleh khas desa, Lilis Store." Joko berdiri di depan rumah mengernyit bingung. Beberapa tetangga lewat dan memandangi rumah mereka dengan tatapan heran. Tak sedikit yang saling berbisik, "Wah, dari mana tuh uang buat renovasi?" Katanya istrinya dapat rezeki nomplok dari kerjaan online. Jangan-jangan pesugihan ya? Bisikan itu sampai ke telinga Joko. Ia merasakan sembilu di dadanya. Ia tidak pernah merasa malu menjadi tukang tambal ban. Tapi kini, ketika tiba-tiba mereka seolah kaya mendadak, ia justru merasa jauh dari istrinya sendiri. Di dalam rumah, Lilis tampak sangat sibuk melayani pesanan dari ponselnya. Kotak-kotak paket menumpuk di sudut rumah. Minyak herbal,
jamu, dan kerajinan bambu dikirim ke berbagai kota besar. Ia bahkan menggaji 2 remaja tetangga untuk membantu pengemasan. "Mas, kamu tenang aja, biar aku yang urus semua," kata Lilis sambil menyodorkan segepok uang pada Joko. "Ini untuk kebutuhan kamu, mau beli alat bengkel baru juga boleh." Joko menerima uang itu dengan tangan gemetar. Wajahnya suram. "Lis, ini semua dari mana?" "Dari usahaku, Mas. Aku akan bilang ada temanku bantuin modal." "Teman siapa?" tanyanya pelan, hampir berbisik. "Kenapa aku nggak pernah lihat dia?" Lilis hanya tersenyum. "Udahlah, Mas, jangan tanya-tanya yang aneh." Joko menatap dalam-dalam mata istrinya. Ada sesuatu yang berbeda. Tatapan itu tak lagi hangat. Seolah ada bayangan orang lain yang menumpang di balik sorot matanya. Malam Jumat pun tiba. Joko merasa tidak enak sejak sore. Suasana rumah terasa berat. Lampu-lampu sering meredup meski listrik normal. Suara angin menderu pelan di balik genteng. Bahkan suara jangkrik pun seperti berhenti bersamaan. Lilis bersiap lebih awal malam itu. Ia mengenakan daster merah tua, menyisir rambut panjangnya perlahan. Di atas meja kecil dekat ranjang, ada lilin putih, bunga melati, dan kain kafan kecil yang dilipat rapi. Joko yang curiga diam-diam mengintip dari celah pintu kamar. Lilis menyalakan lilin dan menatap cermin. Dari dalam pantulan, sesosok makhluk tinggi mulai muncul perlahan. Matanya merah redup, wajahnya seperti manusia yang dipoles bedak putih, tapi rahangnya panjang dan dagunya runcing seperti tengkorak. Joko tercekat. Tiba-tiba Lilis menoleh. "Mas, kamu ngintip ya?" Pintu kamar bergetar dan brak tertutup sendiri dengan keras. Joko terdorong ke belakang. Dadanya sesak. Lampu rumah padam seketika. Dari dalam kamar terdengar suara tangis. Bukan tangis manusia biasa. Ada nada dalam tangis itu yang membuat bulu kuduk meremang. Tangis itu disusul jeritan lirih seperti suara wanita yang kesurupan saat melahirkan. Joko panik. Ia mencoba membuka pintu lagi tapi pintunya terkunci rapat. Ia mendubrak sekali, 2 kali, hingga akhirnya pintu terbuka sendiri. Sunyi. Ia masuk pelan dan mendapati Lilis sudah tertidur di atas ranjang. Tapi ada bekas telapak kaki besar dan berlumpur di lantai menuju tempat tidur. Di dekat jendela ada setangkai bunga melati yang tampak layu dan lilin yang meleleh habis meski baru dinyalakan beberapa menit. Keesokan harinya, Lilis bertingkah seperti biasa, bahkan lebih sibuk dari hari-hari sebelumnya. Pesanan semakin banyak, rekening terus bertambah. Tapi setiap malam Jumat, wajahnya semakin pucat. Bibirnya sering biru, dan ada lingkaran gelap di matanya seperti kurang tidur. "Mas, jangan ganggu aku malam Jumat ya. Aku butuh waktu sendiri," ucapnya suatu pagi, sambil merapikan sesajen kecil dalam kotak kayu. Joko menatap benda itu. "Itu apa?" "Peralatan spa," jawab Lilis cepat. "Pelanggan online sekarang suka hal-hal tradisional." Joko hanya mengangguk. Tapi pikirannya makin kacau. Ia mulai mengingat sesuatu. Mimpi buruk yang berulang-ulang datang. Dalam mimpi itu, ia melihat Lilis bersanding dengan sosok pengantin laki-laki. Wajah pria itu rusak, matanya kosong, tapi ia memeluk Lilis dengan lembut seperti pasangan sah. Suatu sore, Joko memberanikan diri pergi ke Ustadz Samsul, ustadz muda yang baru pindah ke desa itu. "Maaf Ustadz, saya mau tanya. Kalau seseorang tiba-tiba kaya dan tiap malam Jumat kamar istrinya tertutup dan ada suara aneh, itu tandanya apa ya?" Ustadz Samsul menatapnya dalam. "Ada aura kelam di rumahmu. Kau pernah lihat tapak kaki yang tak wajar?" Joko mengangguk. "Kau harus berhati-hati. Jin yang terikat dalam pesugihan pengantin. Bukan sekedar jin pencari tumbal. Dia bisa mencintai dan mengikat selamanya." Joko menegang. "Mengikat selamanya?" Ustadz menunduk.
istri membuat perjanjian untuk menikah dengannya, maka ia sudah jadi milik jin itu. Tiap malam Jumat itu bukan cuma ritual. Itu malam pernikahan gaib yang terus diulang. Joko merasa dunia runtuh, dadanya sesak. Ia berjalan pulang dengan kepala pusing. Sesampainya di rumah, Lilis sudah duduk di depan cermin menatap pantulan dirinya. Kali ini sosok pengantin lelaki itu tidak lagi sekadar bayangan. Ia berdiri di belakang Lilis, nyata, dan menatap Joko lewat cermin. Malam Jumat kembali datang. Lilis menjerit dari balik kamar yang terkunci. Tapi kali ini bukan karena kerasukan, melainkan karena ia sadar tubuhnya mulai berubah. Urat-urat hitam muncul di lehernya. Sesuatu yang lebih gelap telah masuk ke dalam raganya. Malam Jumat itu terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan keheningan rumah Joko dan Lilis seolah menyimpan sesuatu yang menakutkan. Joko duduk sendirian di ruang tengah. Matanya menatap kosong ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Dari balik pintu itu ia bisa mendengar suara desahan, lirih seperti tangisan, lalu berubah menjadi erangan keras bercampur suara berat yang bukan milik Lilis. Ketakutan bercampur penasaran menghantui pikirannya. Joko sudah cukup lama menahan kecurigaan. Istrinya yang dulu lembut dan penyayang kini berubah menjadi wanita yang misterius dan sering menyendiri, terutama setiap malam Jumat. Ia pernah mencoba bertanya, tapi jawabannya selalu membuat Joko merasa bersalah. Katanya, itu hanya ritual wirid untuk mendatangkan keberkahan dalam usaha. Namun, malam ini suara-suara itu tak bisa lagi diabaikan. Perlahan, dengan napas tercekat, Joko melangkah menuju kamar. Tangannya gemetar saat menggenggam gagang pintu. Ia ragu, namun hatinya mendesak untuk tahu kebenaran. Dengan satu tarikan napas, ia putar gagang pintu dan membuka sedikit celah. Blar! Seketika, angin dingin menyergap keluar dari dalam kamar. Mata Joko membelalak. Di dalam ia melihat sosok hitam tinggi menjulang duduk di sisi ranjang membelakanginya. Lilis tergeletak di tempat tidur mengenakan gaun putih lusuh. Tubuhnya kaku dan matanya terbuka lebar. Sosok itu menoleh. Namun, sebelum Joko sempat melihat wajahnya dengan jelas, gelap menelan kesadarannya. Ia terbangun di pagi hari, tergeletak di lantai ruang tamu dengan keringat dingin membasahi tubuh. Lilis sudah berdiri di sampingnya tampak seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. "Kamu pingsan di depan kamar? Aku temukan pagi-pagi tadi," ujar Lilis sambil tersenyum tipis. "Jangan terlalu keras kerja, Mas. Istirahatlah." Joko menatap istrinya ingin bertanya, tapi bibirnya keluh. Hatinya menjerit. Ia tahu apa yang dilihatnya semalam bukan mimpi. Hari itu, ia memberanikan diri mendatangi seorang tokoh agama di kampung sebelah, Ustadz Jeffrey, seorang ustadz sepuh yang dikenal karena sering membantu warga mengusir gangguan gaib. Joko menceritakan semuanya dari perubahan sikap Lilis hingga sosok yang dilihatnya. Wajah Ustadz Jeffrey langsung berubah serius. "Rumahmu kini dilingkupi aura gelap, Nak. Ini bukan gangguan biasa. Aku curiga ada perjanjian gaib yang sudah dijalankan oleh istrimu. Bisa jadi dia tidak sepenuhnya sadar, atau justru memilih sadar." Joko hanya bisa menunduk. Perhatikan baik-baik setiap malam Jumat. Jika benar ada perjanjian, biasanya mereka melakukan hubungan batin dengan jin pendampingnya. Jin akan mengambil bentuk tertentu dan menuntut kesetiaan. Jelas sang ustadz. Lalu, bagaimana saya bisa tahu?" tanya Joko lirih. Ustadz Jeffrey menyerahkan segenggam garam yang sudah didoakan. "Taburkan ini di sekeliling kamar istrimu pada malam Jumat. Jika ada reaksi, kamu harus segera kembali ke sini. Jangan menantangnya sendirian." Malam Jumat kembali datang. Seperti biasa, Lilis lebih dulu masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam. Joko duduk menunggu di ruang tamu dengan dada bergumuruh.
tangannya memegang kantong garam dari Ustadz Jeffrey. Saat suara ketukan pintu kamar terdengar, pelan tapi ritmis. Joko bergerak cepat. Ia menaburkan garam di sekeliling pintu kamar. Tiba-tiba, terdengar suara raungan dari dalam, disusul dengan suara lemari terbalik, kaca pecah dan langkah-langkah berat di lantai, seolah makhluk besar sedang berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Joko menggenggam tasbihnya erat-erat, membaca doa dengan suara gemetar. Keesokan paginya, Lilis keluar dari kamar dalam keadaan lemas. Wajahnya pucat, tapi tetap bersikap seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa. Namun, yang membuat Joko makin ngeri adalah sesuatu yang ia temukan setelah Lilis pergi ke dapur. Di lantai kamarnya, tepat di atas lantai yang semalam ia taburi garam, ada bekas tapak kaki besar. Panjangnya hampir 1,5 kali kaki manusia dewasa berwarna hitam dan baunya seperti bangka yang membusuk. Joko mundur beberapa langkah, matanya bergetar. Ini bukan hanya sekedar perjanjian. Ia kini sadar istrinya sudah menikah dengan makhluk dari dunia lain. Dari luar, rumah Joko dan Lilis kini tak ubahnya istana kecil di tengah desa yang sunyi. Dinding yang dulu kusam kini dipoles marmer. Halaman dihiasi air mancur, dan taman mungil yang menawan. Mobil baru terparkir rapi di garasi. Orang-orang kampung memandang dengan campuran kagum dan iri. Namun di balik megahnya rumah itu, jiwa Joko semakin tercekik dalam ketakutan dan kebingungan. Hari-hari berlalu dan perubahan Lilis semakin nyata. Ia kini tak hanya sibuk sendiri, tapi juga mulai berbicara sendiri, tertawa di malam hari tanpa alasan, dan tak pernah lagi tidur di sisi Joko. Bila Joko mengetuk pintu kamarnya, Lilis hanya membalas dengan senyum aneh dan mata yang kosong, seperti tak mengenali siapapun. Puncaknya, suatu malam, Lilis duduk di ruang makan dengan mata merah menyala. Di hadapannya, nasi kuning lengkap dengan kepala kambing utuh tersaji di atas meja. Tangannya menari-nari di udara, seolah menghidangkan makanan itu pada sosok tak kasat mata. "Ini untukmu, kekasihku. Jangan marah ya, aku sudah beri yang segar," bisiknya lirih. Joko yang mengintip dari balik dinding tak sanggup menahan mual. Ia nyaris muntah melihat istrinya menyuapi udara kosong dengan kepala kambing mentah yang darahnya masih menetes-netes. Joko sudah tak tahan lagi. Ia segera menemui Ustadz Jeffrey di rumahnya. "Ustadz, saya tak sanggup lagi. Lilis, dia bukan istri saya yang dulu. Dia berbicara sendiri, tertawa tengah malam, dan memberi makan sesuatu yang tidak kelihatan." Suara Joko gemetar. Ustadz menghela napas panjang. Wajahnya serius. "Anakku, ini bukan sekadar pesugihan biasa. Yang kau ceritakan itu adalah ciri-ciri pernikahan gaib. Biasanya melibatkan jin dari golongan ifrit. Jin itu menjadikan istrimu sebagai istri dunianya dengan imbalan kekayaan." Joko menunduk. Air mata mulai menitik. Bisakah dia diselamatkan, Ustadz? Ustadz Jeffrey menatap tajam. Bisa, tapi akan sangat berat. Dan kamu harus siap, karena jin itu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ada syarat-syarat yang harus ditebus. Dan kadang, nyawa jadi taruhannya. Malam itu, Joko pulang dengan perasaan campur aduk. Namun di hadapannya, rumah itu kini tak lagi terasa megah. Ia seperti masuk ke dalam sarang neraka. Lilis duduk di ruang tengah mengenakan baju pengantin berwarna merah darah. Wajahnya dipenuhi riasan aneh, matanya hitam pekat. Di sebelahnya, duduk seseorang yang tak kasat mata bagi orang awam. Tapi Joko melihatnya samar-samar seperti bayangan yang terbentuk dari asap hitam pekat. Sosok tinggi besar dengan tanduk panjang melengkung dan mata menyala merah. Seketika, angin dingin menyerbu rumah itu. Lampu berkelap-kelip dan televisi menyala sendiri, menampilkan siaran statis. "Kau datang di saat yang tak tepat, Joko." Suara Lilis berat seperti bukan miliknya. Joko mundur perlahan, jantungnya nyaris copot. Tapi sebelum ia melangkah keluar, Lilis berdiri dan tertawa.
Kita semakin kaya, Mas. Kita bisa beli semuanya, asal kamu tidak ganggu cinta kami. Brak, salah satu pot bunga di depan rumah pecah sendiri. Angin menderu seperti badai. Tirai berterbangan dan dari dapur terdengar suara cangkir-cangkir pecah bersamaan. Joko menjerit dalam hati. Rumah itu sudah dikuasai makhluk yang ingin mengambil alih segalanya. Bukan hanya istrinya, tapi juga kewarasannya. Keesokan harinya, kabar mulai beredar di kampung. Joko kini tinggal sendiri. Lilis tak pernah terlihat keluar rumah lagi. Dan jika malam tiba, warga yang lewat depan rumah selalu mendengar suara gamelan, tangisan bayi, hingga suara wanita tertawa keras di balik pagar. Satu demi satu, warga menjauh. Ia tahu kalau terus dibiarkan, istrinya akan hilang selamanya, bukan hanya raganya, tapi juga jiwanya. Dan sebelum semuanya terlambat, Joko bersumpah akan melawan kegelapan itu. Dengan satu tas kecil berisi pakaian dan secarik kertas bertuliskan mantra pembatalan pernikahan gaib, Joko pergi meninggalkan rumah. Tujuannya, gunung tempat asal kekuatan pesugihan itu. Langit mendung menyelimuti desa sejak pagi. Udara terasa berat dan mencekik, seolah alam pun tahu bahwa hari itu Joko akan menuju tempat yang tak seharusnya diinjak manusia biasa. Gunung kecil di ujung timur desa, yang oleh warga disebut Gunung Sumber Gelap, menyimpan misteri dan aroma kutukan yang kental. Bahkan burung pun enggan berkicau di lerengnya. Joko melangkah dengan langkah pasti, menyusuri jalan setapak menuju kaki gunung, membawa tas kecil berisi air untuk wudhu, sajadah, dan secarik kertas tua dari Ustadz Jeffrey, mantra pembatal pernikahan gaib. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun sorot tekad terpancar kuat dari matanya. Di benaknya hanya satu, aku harus membawa Lilis kembali, walau harus melawan makhluk yang telah mencintainya. Kisah Gunung Sumber Gelap. Gunung ini bukan tempat wisata. Tak ada jalur pendakian resmi, tak ada pos jaga. Yang ada hanyalah cerita-cerita kelam dari para orang tua tentang perempuan yang menghilang saat mencari kayu bakar, suara gamelan dari dalam hutan, dan makhluk hitam bermata merah yang turun setiap malam Jumat Kliwon. Namun satu cerita paling membuat Joko terpaku adalah tentang seorang perempuan yang konon pernah menikah dengan jin di puncak gunung itu, lalu menjadi kaya raya dan lenyap tanpa jejak. Lilis, mungkinkah cerita itu tentang dia? Langkah demi langkah, Joko menapaki tanah lembab dan penuh lumut. Kabut perlahan turun menutupi jalur setapak. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti penjaga kuno yang menyembunyikan rahasia. Sesekali suara burung hantu terdengar di kejauhan, tapi tak ada binatang lain. Tak ada jangkrik, tak ada nyamuk, hening, hanya degup jantungnya sendiri yang menjadi musik perjalanan. Tiba-tiba sebuah suara perempuan memanggil pelan. "Mas, pulanglah, jangan ke sini." Suara itu samar, namun lirih dan lembut seperti bisikan Lilis. Joko berhenti, nafasnya tercekat. Ia menoleh ke kanan dan mendapati sekelebat sosok perempuan berbaju merah di balik pohon besar. Namun saat ia mencoba mendekat, sosok itu menghilang dalam kabut. "Lilis, jangan main-main, aku datang untukmu," teriak Joko. Tapi tak ada jawaban. Ia melanjutkan perjalanan menahan perasaan takut yang mulai merayap seperti ular di tengkuknya. Puncak gunung, gerbang dunia gaib. Setelah hampir 4 jam berjalan dalam hening, Joko sampai di sebuah pelataran kecil dengan batu besar berbentuk singgasana. Di sekitarnya tumbuh pohon beringin tua dengan akar yang menjalar seperti tangan-tangan manusia. Suasana di tempat itu berubah drastis. Udara lebih dingin, kabut lebih tebal, dan aroma menyengat seperti kemenyan bercampur darah segar memenuhi hidungnya. Tiba-tiba,
tanah di depannya retak dan muncul cahaya merah, membentuk lingkaran. Dari dalam lingkaran itu muncul sosok lelaki tinggi besar bertanduk, mata merah menyala dengan wajah seperti terbakar. "Kau datang mencuri pengantinku!" Suaranya menggema dan mengguncang isi kepala Joko. Itulah jin suami Lilis, makhluk yang telah membuat perjanjian dengannya, yang telah memberinya kekayaan, dan kini menganggap Lilis sebagai miliknya. "Aku suaminya, dia manusia. Aku datang untuk membatalkan pernikahan ini," teriak Joko menggenggam erat kertas mantra yang diberikan Ustadz Jeffrey. Jin itu tertawa keras. "Manusia lemah. Cinta kami tak bisa dipisahkan hanya dengan selembar kertas lusuh." Joko mulai membaca mantra dengan suara lantang, meskipun gemetar. Langit bergemuruh, angin berputar liar, akar-akar pohon seperti bergerak dan mencoba menjalar ke kakinya. "Ya Allah, lindungilah aku. Ini bukan untuk kekayaan. Ini untuk menyelamatkan istri dan jiwanya," serunya di dalam hati. Pertarungan gaib. Seketika dari langit muncul cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya itu turun perlahan, membentuk sosok berjubah putih yang berdiri di belakang Joko. Sosok itu memegang tongkat kayu dan menancapkannya ke tanah. "Dengan izinnya, aku membantumu, wahai suami yang terluka karena cinta." Jin itu menjerit. Tubuhnya mulai terbakar api hitam. Ia melompat ke arah Joko, namun tubuhnya seperti ditahan oleh kekuatan tak kasat mata. "Kau telah melanggar batas dunia," bentak sosok berjubah putih. Joko terus membaca mantra. Rasa takut berubah menjadi keberanian. Suaranya kini lebih lantang. Mantra terakhir ia bacakan dengan linangan air mata. "Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim." Lingkaran merah itu mulai runtuh. Jin itu mengerang, tubuhnya menyusut dan akhirnya lenyap ke dalam tanah, meninggalkan bau hangus yang menusuk. Setelah pertarungan, Joko terduduk lemas. Nafasnya tersengal. Ia merasa tubuhnya seperti habis diremukkan. Tapi sebelum ia pingsan, ia mendengar suara yang sangat ia kenal. "Mas?" Ia menoleh pelan. Di balik pohon, Lilis berdiri tanpa riasan aneh, tanpa baju merah pengantin, hanya mengenakan pakaian rumah biasa. Matanya sembab, namun penuh kesadaran. "Mas, aku di mana?" Joko menangis. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia melihat Lilis yang dulu. Lilis yang tersenyum dengan hangat, yang matanya tak lagi kosong. Ia bangkit dan memeluk istrinya. "Kita pulang, Lis. Kita sudahi semuanya." Namun saat mereka hendak turun gunung, terdengar suara terakhir dari angin yang berbisik. "Cinta manusia tak pernah sekuat cinta kami. Kalian akan membayar dengan harga yang setimpal." Rumah itu sudah tak lagi terasa seperti rumah. Joko duduk sendirian di ruang tamu menggenggam tasbih yang ia dapat dari Ustadz Jeffrey. Setiap malam Jumat terasa seperti neraka bagi pria itu. Namun malam ini, ia tak ingin hanya menjadi penonton lagi. Ia siap melawan. Sejak kejadian dicekik oleh sosok bayangan hitam, Joko tahu waktunya semakin sempit. Ia mendatangi Ustadz Jeffrey keesokan paginya memohon pertolongan. "Ustadz, tolong saya, Lilis. Istri saya bukan lagi dirinya sendiri." Ustadz Jeffrey menatapnya tajam. "Rumahmu sudah jadi sarang makhluk dari alam lain. Jika tak segera dibersihkan, jiwamu akan diambil lebih dulu. Lalu istrimu akan jadi milik jin itu selamanya." Joko gemetar, tapi tekadnya bulat. Malam penuh gelombang gaib. Pukul 8 malam, Ustadz Jeffrey datang dengan beberapa santri pembantunya. Mereka membawa air ruqyah,
garam, dan beberapa benda suci lainnya. Rumah Joko dipenuhi cahaya lampu redup. Aroma dupa pesugihan masih samar tercium meskipun sudah beberapa hari tidak dibakar. Lilis duduk di kamar. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Tapi saat mendengar lantunan ayat Al-Quran dari ruang tamu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tubuhnya langsung menegang, giginya bergemelutuk. Ia berteriak, "Berhenti! Jangan baca itu di sini!" Ustadz Jeffrey tetap melanjutkan bacaannya. Beberapa mengumandangkan azan. Udara berubah dingin. Angin tiba-tiba masuk dari sela-sela jendela yang tertutup rapat. Hawa mencekam menyelimuti setiap sudut rumah. Joko mencoba mendekati istrinya. "Lilis, sadar, ini aku, suamimu." Lilis menoleh. Tapi suara yang keluar dari mulutnya bukan suara Lilis. "Kau bukan lagi suaminya. Dia sudah jadi milikku." Ustadz Jeffrey berteriak. "Itu bukan lagi istrimu, Joko. Itu jin yang merasukinya. Tapi selama hatinya belum sepenuhnya gelap, dia bisa diselamatkan." Jin itu muncul lewat cermin. Lilis tiba-tiba lari ke depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap bayangan di dalamnya dan berkata pelan, seolah memohon, "Ambil aku saja, tapi jangan ambil Joko." Joko terdiam. Apa benar Lilis masih menyimpan cintanya? Tapi sebelum ia sempat mendekat, cermin itu bergetar dan dari dalamnya muncul sosok tinggi mengenakan jas pengantin tua. Wajahnya putih kelabu, matanya merah menyala. Jin itu menunjuk langsung ke arah Joko. "Aku sudah memberi kekayaan. Tumbalnya adalah Dea." Lilis menjerit terjatuh ke lantai. Tubuhnya mengejang kesetrum. Ustadz Jeffrey berteriak, "Santri, siram air rukyah sekarang!" Air suci disiramkan ke seluruh penjuru rumah. Asap tipis keluar dari lantai kayu, dari jendela, bahkan dari lemari tempat Lilis biasa menyimpan sesajen. Jin itu menggeram lalu menghilang kembali ke cermin yang kini retak-retak. Pilihan terberat untuk Joko. Ritual dihentikan sementara. Lilis pingsan. Rumah bergetar seolah ada gempa kecil. Salah satu santri hampir muntah karena tak kuat dengan aura kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Ustadz Jeffrey menghampiri Joko. "Kau harus pilih, Joko. Tinggalkan Lilis malam ini, atau siapkan dirimu untuk jadi tumbal." Joko menggigit bibir, matanya penuh air. "Dia istri saya, Ustadz. Saya nggak akan pergi, tapi saya juga nggak rela dia diambil makhluk laknat itu." Ustadz Jeffrey mengangguk pelan. "Kalau begitu kita akan berperang. Tapi kau harus kuat. Jin itu bukan makhluk biasa. Dia sudah terikat dengan darah, tubuh, dan keinginan istrimu." Joko berlutut di sebelah Lilis yang masih pingsan. Ia menggenggam tangan istrinya erat. "Aku tahu kamu masih ada di dalam sana, Lis. Aku akan bertarung bersamamu. Kita akan selamat bersama." Lampu di seluruh rumah mendadak mati. Gelap gulita, udara dingin membeku. Dari balik kegelapan, terdengar suara cekik panjang dan suara laki-laki berat yang menyayat hati. "Kau pilih mati, Joko." Lampu menyala kembali. Lilis mengambang di udara. Kedua matanya putih semua. Tubuhnya perlahan berputar di tengah kamar. Malam itu, rumah Joko seperti berada di dunia lain. Lilis melayang di udara, matanya membelalak putih. Rambutnya tergerai tak beraturan. Tubuhnya berputar perlahan di tengah kamar. Ustadz beristighfar, sementara santri-santrinya mulai membaca ayat-ayat rukyah lebih keras. "Ayo Joko, ini waktunya. Baca yang kau hafal, kuatkan niatmu." Joko gemetar, tangannya meraih tasbih yang masih ia bawa. Mulutnya kaku,
Tapi dengan suara terbata, ia mulai melantunkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tubuh Lilis tiba-tiba menghentak keras ke lantai, mengejang seolah kesurupan berat. Ia berteriak bukan dengan satu suara, tapi dua suara. Suara perempuan dan laki-laki bergema tumpang tindih. Aku sudah menikahinya. Dia milikku. Kalian semua akan mati. Kembali ke asal perjanjian. Ustadz Jeffrey melemparkan segenggam garam ruqyah ke arah cermin yang mulai memancarkan cahaya merah samar. Cermin itu, pintu antara dunia manusia dan jin, kini menganga seperti jurang terbuka. Perjanjiannya dibuat di sinilah, ujar Ustadz Jeffrey. Jin itu masuk lewat media cermin. Selama pintu ini terbuka, ia akan terus menarik Lilis kembali dari dalam cermin. Sosok itu muncul setengah badan. Kali ini lebih jelas. Wajah pengantin hitam kusam. Wajah leleh seperti lilin meleleh dan tangan panjang bersisik. Ia menatap Joko. Kau penghalang. Tapi sebenarnya bukan kau yang ingin kaya. Istrimu, dialah yang memanggilku pertama kali. Dia rela menyerahkan dirinya. Joko terdiam. Hatinya tercabik. Tapi Ustadz Jeffrey langsung menengahi. Tapi dia juga yang ingin lepas, dan cinta suaminya lah yang bisa menyelamatkan jiwanya. Ritual ruqyah besar mulai. Ustadz Jeffrey berdiri di tengah ruangan. Santri mengelilingi membentuk formasi segi lima. Mereka membaca, Allahumma antal haq, Allahumma antal haq. Joko memegang kepala Lilis yang masih menggeliat memohon pada istrinya. Lilis, ingat aku. Ingat saat kita makan nasi garang-barang waktu awal nikah. Ingat saat kamu hamil pertama. Aku tahu kamu bisa dengar aku. Tolong lawan. Air mata menetes dari sudut mata Lilis, pelan, nyaris tak terlihat. Tiba-tiba sosok jin itu menggeram dan melompat dari dalam cermin menerjang ke arah Joko. Pertarungan jasad dan roh, jin itu menghantamkan tangannya ke dada Joko, membuat pria itu terlempar ke dinding. Ustadz Jeffrey meneriakkan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seketika jin itu melolong, tubuhnya mulai terbakar dari dalam, tapi ia masih kuat. Ia meraih tubuh Lilis dan menariknya ke arah cermin. Aku akan membawanya, dia milikku. Lilis berteriak, tapi kali ini dengan suaranya sendiri. Tidak, aku tidak mau lagi, aku menyesal. Kilatan cahaya putih menyambar dari tasbih di tangan Joko yang kini menggelinding ke arah Lilis. Lilis dengan sekuat tenaga meraihnya dan menggenggam erat. Tasbih itu menyala. Tubuh jin itu mulai meleleh, menjerit, lalu terhisap kembali ke dalam cermin. Tapi sebelum menghilang, ia meninggalkan satu kalimat terakhir. Perjanjian belum berakhir. Aku akan kembali di generasi berikutnya. Boom! Cermin itu pecah jadi serpihan dan semua lampu rumah mendadak menyala kembali. Sesudah semua berakhir, Lilis pingsan dalam pelukan Joko, tangisnya pecah. Maafkan aku cuman ingin kita nggak miskin lagi. Aku nggak tahu harus kemana. Joko memeluk istrinya dengan erat. Kita miskin nggak apa-apa, asal kita masih punya satu sama lain. Ustadz Jeffrey tersenyum tipis, tapi wajahnya tetap waspada. Perjanjian seperti ini kadang menyisakan jejak. Kalian harus bertaubat sungguh-sungguh, dan jangan pernah tinggal di rumah ini lagi. Joko mengangguk. Kami akan pergi dan memulai dari awal, sekalipun itu dari nol saat mereka membereskan rumah. Keesokan harinya, seorang tetangga kecil yang masuk ke rumah tiba-tiba melihat sesuatu di sudut kamar. Serpihan cermin yang masih menyala merah, suasana tenang yang menyesatkan. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian malam Jumat yang mencekam.
Joko dan Lilis memutuskan meninggalkan rumah tua mereka dan menumpang sementara di rumah orang tua Joko yang sederhana di desa seberang. "Yang penting kamu sehat, Lis," bisik Joko setiap malam. "Aku nggak akan biarin kamu sendirian lagi." Lilis perlahan mulai pulih, tapi dalam tidurnya ia masih sering mengaum. "Aku dengar suara dia belum pergi." Anak kecil dan cermin pecah. Sementara itu, rumah tua yang mereka tinggalkan mulai kosong dan suram. Tak ada yang berani masuk kecuali Lucy, anak tetangga sebelah yang penasaran. Suatu sore, Lucy mengendap masuk lewat jendela belakang yang tak terkunci. Ia menjelajahi ruang demi ruang, sampai matanya tertumbuk pada satu hal aneh di bawah tempat tidur bekas Joko dan Lilis. Serpihan cermin yang memantulkan cahaya samar merah. Saat Lucy mendekat, serpihan itu bergerak sendiri, lalu muncul bisikan kecil. "Hei, kamu sendirian ya?" Lucy mundur ketakutan, tapi tatapannya kosong. Matanya mulai memerah, dan ia melangkah pulang tanpa sadar telah membawa sesuatu bersamanya. Gejala aneh kembali muncul. Di rumah Joko, Lilis mulai sering merasa lemas dan tak nafsu makan. Tapi yang paling membuat Joko takut adalah tatapan kosong yang kadang muncul di mata istrinya, terutama saat ia menatap kaca cermin kamar. "Lis, kamu kenapa? Lihat aku dong." Lilis hanya senyum kecil lalu berkata pelan, "Kita akan kaya, Mas. Aku tahu caranya. Dia janji akan bantu." Joko langsung panik. Ia segera menghubungi Ustadz Jeffrey yang tak butuh waktu lama untuk datang. Kunjungan ke rumah lama. Atas saran Ustadz Jeffrey, mereka kembali ke rumah tua yang ditinggalkan ditemani beberapa warga. Begitu memasuki kamar bekas perjanjian itu, suasana langsung berubah dingin. Di lantai, pecahan cermin kini membentuk pola segitiga, dan di tengah-tengahnya, jejak kaki anak kecil mengarah ke jendela. "Ini belum selesai," gumam Ustadz Jeffrey. "Jin itu sedang mencari pintu masuk baru. Kali ini dia tidak mengincar Lilis, tapi seseorang yang lebih lemah." Pengakuan dari anak kecil. Keesokan harinya, Lucy, anak kecil itu, tiba-tiba demam tinggi dan tak sadarkan diri. Ibunya menangis sambil berkata, "Tadi malam dia bicara aneh, bilang dia mau nikah sama pengantin dari cermin." Ustadz Jeffrey murka. Jin itu licik, dia sedang menyebar warisan perjanjian pada siapa saja yang terhubung dengan rumah ini. Jin ingin menurunkan perjanjian. Dalam ruqyah darurat terhadap Lucy, jin itu berbicara lewat mulut anak kecil. "Lilis sudah milikku, tapi dia lemah. Aku ingin yang baru, yang bersih. Anak-anak lebih mudah dikendalikan, suasana menjadi kacau, lampu mati, angin kencang menerjang ruangan." Tapi Ustadz Jeffrey berdiri tegak mengangkat kedua tangannya. "Demi Allah, aku bersumpah jika kau tak pergi, akan aku bakar seluruh pintumu." Ritual berlanjut hingga jin itu menjerit dan tubuh Lucy bergetar hebat lalu pingsan. Tapi sebelum pergi, suara itu berkata lirih, "Kalian boleh menang sekarang, tapi perjanjian sudah menetes, turun dari darah ke darah, dari mata ke mata." Peringatan terakhir. Ustadz Jeffrey memandangi Joko dan Lilis dengan tatapan tajam. "Kalian harus hancurkan semua benda yang berkaitan dengan pesugihan, cermin, sesajen lama, bahkan pakaian yang dipakai saat ritual. Semua harus dibakar. Dan setelah itu, jangan pernah lihat ke cermin dalam gelap. Jin ini belum selesai." Joko mengangguk, tapi matanya tajam mengarah ke satu benda. Sebuah tasbih milik Lilis yang ternyata masih menyimpan bercak darah kecil di bagian tengahnya. Malam harinya, Lilis menatap tasbih itu sendirian. Suaranya berbisik, "Kau benar, mereka tak bisa lindungi aku selamanya." Matanya kosong. Cermin kecil di sudut meja bergetar perlahan, dan dari dalamnya sepasang mata merah menyala kembali. Malam terakhir sebelum semua berubah, rumah orang tua Joko yang selama ini menjadi tempat perlindungan malam itu berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara jangkrik,
Tidak ada angin, hanya gema detik jam dinding yang mengiringi langkah Lilis menuju kamar kecil di sudut rumah. Ia duduk sendiri di depan cermin sambil menggenggam tasbih berdarah yang sejak awal menyimpan bagian dari perjanjian kelam itu. "Aku tahu kau masih di sana," bisiknya lirih. "Kau ingin aku, bukan anak-anak, bukan yang lain." Sementara itu, Joko baru saja kembali dari masjid kecil bersama Ustadz Jeffrey. Mereka membawa air ruqyah dan kayu gaharu, persiapan untuk ritual terakhir, menghancurkan jejak perjanjian yang masih melekat pada Lilis. Tapi saat mereka membuka pintu rumah, suasana berubah drastis. Cahaya padam, udara terasa berat, dan dari dalam kamar terdengar tawa pelan. Lalu suara Lilis, "Mas, jangan ganggu aku. Aku sedang bersiap." Pintu menuju dunia lain. Ustadz segera mengetuk pintu kamar. "Lilis, ingat Allah, kau belum terlambat. Jangan percaya janji jin itu." Tak ada jawaban, hanya suara air menetes dari kamar berbahaya. Joko mendobrak pintu dan mereka terperangah. Cermin di kamar memantulkan sosok Lilis yang memakai kebaya merah pengantin. Tapi anehnya di dunia nyata, Lilis duduk bersimpuh tanpa pakaian, menangis. Tubuhnya dipenuhi goresan tulisan Arab terbalik. "Dia sudah dalam cermin," kata Ustadz Jeffrey tegang. "Ini perang terakhir antara ruh dan tubuh. Ritual penutup pengorbanan." Ustadz Jeffrey mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah dengan suara keras. Kayu gaharu dibakar, asap mengepul ke seluruh ruangan. "Ya Allah, dengan asmamu yang suci, hancurkan perjanjian dari darah ini." Tiba-tiba cermin bergetar hebat, lalu muncul tangan berwarna hitam dari baliknya, mencoba meraih tubuh Lilis. Cermin itu bukan lagi cermin, melainkan gerbang dimensi menuju dunia jin. "Berikan dia padaku, dia milikku," teriak suara dari dalam cermin. Joko menjerit, "Tidak, dia istriku. Aku yang akan menggantikan tempatnya." Ustadz menarik cepat. "Itu bisa menghancurkan rantai perjanjiannya, tapi kau harus siap, mungkin tidak akan kembali." Joko tanpa pikir panjang menggigit ibu jarinya sendiri, meneteskan darah ke tasbih yang masih digenggam Lilis. Darah itu jatuh ke lantai membentuk lingkaran. "Ambil aku saja, bebaskan istriku." Jin dalam cermin terdiam sejenak lalu tertawa keras. "Baik, perjanjian baru ditulis, tapi kau tak akan utuh lagi." Joko merangkak masuk ke cermin. Tapi Ustadz Jeffrey segera membanting cermin itu dengan air ruqyah. Cermin meledak pecah membentuk ribuan serpihan, angin besar berhembus dan suara jeritan jin memekakkan telinga. "Tidak!" Setelah semua diam, ketika semua tenang, Lilis terbaring lemas di lantai. Nafasnya berat, tapi matanya kembali jernih. "Mas? Mana Mas Joko? Dia di mana?" Ustadz Jeffrey menangis pelan. Ia tak bisa menjawab. Yang tersisa hanya pecahan cermin. Dan dalam satu potongan kaca kecil di sudut kamar, terpampang wajah Joko yang sedang menangis dari dalam dimensi lain. Beberapa bulan kemudian, Lilis melahirkan seorang bayi laki-laki. Tapi anehnya, mata bayi itu berwarna keperakan, dan setiap malam bulan purnama, ia selalu menatap cermin kecil di dinding sambil tertawa pelan. "Ayah di sana, ayah janji akan kembali," bisik Lilis sambil menangis. Ustadz Jeffrey pun hanya bisa berdoa, "Semoga keturunanmu tidak menjadi kelanjutan perjanjian lama." Tapi ingat, pesugihan tak pernah benar-benar selesai. Ia hanya menunggu tubuh baru, darah baru. Kekayaan yang datang dengan cepat, kadang menyimpan kutukan yang tak terlihat.
seperti Lilis dan Joko yang tak sadar bahwa jalan pintas menuju kemewahan adalah jalan paling gelap yang bisa dilalui manusia. Karena ketika manusia lebih percaya pada jin daripada Tuhan, maka bukan rezeki yang datang, tapi tumbal yang menanti. Ingatlah, tak ada harta yang lebih berharga dari hati yang tenang, keluarga yang utuh, dan iman yang terjaga. Jangan pernah bersekutu dengan kegelapan demi dunia yang fana, karena janji jin selalu berujung kesengsaraan. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan syirik dan selalu dilindungi dari tipu daya makhluk goib. Amin.